Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video tentang berita bola terupdate hari ini. Bagaimana timnas kita yang berjuang habis-habisan, kalah pun gak apa-apa, kita tetap dukung agar supaya nanti ketika melawan Irak, Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade di Paris. Kita akan sama-sama saksikan beritanya, teman-teman. Wasit ini lagi tren di Indonesia. Merasa malu, supporter hingga media China tak henti caci maki wasit Shen Yinhao. Gol Indonesia tidak offside. Panik melihat kekuatan timnas Indonesia U23, pelatih Irak U23 malah keceplosan begini. Komentator Vietnam yakin timnas U23 Indonesia akan rebut tiket Olimpiade jika bisa mengatasi dua masalah penting ini. Simak selengkapnya di sini, hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Kepemimpinan wasit Shen Yinhao pada laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin malam kemarin tidak hanya membuat geram supporter dan publik Indonesia. Media Cina yaitu Sohu menurunkan tajuk pemberitaan seputar kepemimpinan wasit Shen. Ulasan mereka bersumber dari salah satu pemberitaan media di Korea. Media Korea mempertanyakan kinerja wasit Tiongkok tersebut. Dua penalti kontroversial menentukan hasil akhir pertandingan, tulis media China. Dua penalti kontroversial yang dimaksud media China adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kepada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand di area terlarang. Dua pelanggaran itu dianggap Shen Yinhao bukan pelanggaran. Di kolom komentar pemberitaan media China ini, sejumlah netizen negeri tirai bambu itu ramai-ramai menuliskan komentar pedas kepada Shen. Bola itu tidak offside, gol Indonesia harus dinyatakan sah. Mengapa kita punya wasit mata duitan seperti itu? Tulis salah satu supporter China dengan aksara Tiongkok. Dia memang terkesan lembek, malas dan suka menunda-nunda pertandingan. Permainan bisa rusak kata dia. Waktu tambahan tidak cukup, harusnya dapat tambahan waktu lebih lama, sambung supporter lainnya. Dia bikin malu negara deh, Anda membawa nama negara. Jagalah martabat negara Anda, tulis salah satu supporter China dengan aksara Tiongkok juga. Wasit Shen memang terbilang punya rekam jejak kontroversial sebagai pengadil di lapangan hijau. Melansir dari Sohu.com, wasit Shen pada tahun 2020 membuat gaduh saat memimpin laga Liga Super China antara Beijing One FC versus Shandong Taishan. Pada laga itu, wasit Shen memberikan penalti kontroversial kepada tuan rumah. Menurut pemberitaan media lokal, keputusan penalti yang diberikan kepada tim Beijing seolah seperti penebusan kesalahan dari wasit Shen yang di menit sebelumnya membiarkan pemain Shandong melakukan pelanggaran namun tidak menghukumnya. Ini mungkin salah satu keputusan menurut aturan. Sebagai wasit kepala, Anda tidak bisa memberikan keputusan untuk menebus kesalahan Anda sebelumnya, kata Sohu. Di pertandingan tersebut, mantan pemain Manchester United yaitu Mourane Fellaini yang membela Shandong sempat memprotes keras penalti yang diberikan wasit Shen kepada timnya. Pada sejumlah video yang diunggah media-media China waktu itu, Fellaini terlihat geram dan tak habis pikir dengan keputusan wasit Shen. Keputusan itu membuat pemain kehilangan konsentrasi dan mentalnya dalam bermain. Itu jelas merugikan, ujar Sohu. Dan di informasi selanjutnya, lewat perebutan juara ketiga menghadapi Irak, timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang menuju Olimpiade. Jika ternyata timnas Indonesia U23 melawan Irak nanti kalah, maka skuad Sinteyong harus mengalahkan Guinea dalam babak playoff. Tampaknya timnas Indonesia U23 tidak harus sampai bertanding melawan Guinea, sebab pelatih Irak secara tidak sengaja membongkar kelemahannya sendiri. Selain itu, timnas Indonesia U23 diperkirakan akan menghadapi Irak dengan kekuatan maksimal pada 2 Mei mendatang. Seperti dilansir dari laman AFC, pelatih Irak tersebut mengaku bahwa sedari awal target utama mereka bukanlah menjadi juara Piala Asia U23 2024. Target utama Irak menurut pengakuan sang pelatih adalah untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Namun, pelatih Irak justru membocorkan kelemahannya sendiri, yaitu masalah fisik para pemain Irak. Sekarang kami harus bekerja dengan para pemain secara fisik ya, kata pelatih Irak. Menurut pengakuan pelatih Irak, beberapa pemain andalannya mengalami cedera sehingga harus diganti saat menghadapi timnas Indonesia U23. Kami menderita beberapa cedera dan kami harus mengganti pemain, kata pelatih Irak. Kabar ini tentu merupakan angin segar bagi timnas Indonesia U23 karena peluang mereka untuk menjadi juara ketiga sekaligus mendapatkan tiket Olimpiade 2024 semakin terbuka lebar. Pelatih Irak sendiri mengakui bahwa timnas Indonesia U23 termasuk tim yang sulit untuk dikalahkan dan cukup kuat.
Kami tahu timnas Indonesia adalah tim yang sangat sulit dan mereka termasuk 4 tim teratas karena tampil baik di babak grup, tapi kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang, ujarnya. Ya memang dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Garuda Muda tidak diperkuat oleh penyerang utama yaitu Rafael Struijk. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terpaksa absen melawan Uzbekistan karena terkena hukuman akumulasi kartu. Melihat situasi yang dialami timnas U23 Indonesia saat ini, komentator Vietnam Ngo Quang Tung yakin Garuda Muda bisa tampil di Olimpiade 2024 kalau mampu mengatasi 2 masalah utama. Menurut saya situasi Indonesia U23 saat ini agak sulit ya, ujarnya. Masalahnya bukan hanya kurangnya posisi kunci di lini pertahanan dengan absennya Rizky Ridho di laga perebutan tempat ketiga, tapi yang lebih penting adalah kondisi psikologis. Indonesia U23 tampil sangat baik di babak penyisihan grup dan terutama ketika mengatasi Korea Selatan U23 lewat drama adu penalti di perempat final. Namun betapapun bagus dan sigapnya mereka di perempat final, mereka juga sama buruknya saat menghadapi Uzbekistan U23 di semifinal. Saya merasa Indonesia U23 memasuki babak semifinal dengan persiapan dan sikap yang kurang tepat. Tapi sebaliknya, para pemain Uzbekistan U23 menunjukkan kedewasaan di lapangan dan bermain sepak bola dengan standar tinggi, ujarnya. Ya, menjelang duel antara timnas U23 Indonesia versus Irak pada Kamis mendatang, Quang Tung percaya Garuda Muda bisa merebut tiket Olimpiade kalau bermain dengan kepala dingin. Jadi dengan apa yang mereka tunjukkan di Piala Asia U23, Irak U23 menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu istimewa dan Indonesia U23 bisa bermain dengan maksimal. Ya memang harus diakui Indonesia U23 pada turnamen ini sudah menunjukkan banyak kemajuan dan ya mereka sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi turnamen tersebut. Tapi mereka harus sangat tenang menerima dan menikmati pertandingan, bukannya terlalu tegang sampai berujung pada kesalahan seperti di semifinal kemarin. Antusiasme, keinginan, ambisi dan kemampuan Indonesia U23 sudah diakui. Mereka sudah punya hati yang panas dan membutuhkan kepala dingin untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pungkasnya. Ya, timnas U23 Indonesia versus Irak, Rafael Struijk kembali. Sergio Ramosnya Garuda Muda gantikan Rizky Ridho menjadi pemimpin di lini belakang. Siapa tuh Sergio Ramos? Indonesia U23 sudah bisa kembali diperkuat oleh Rafael Struijk saat menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Sementara itu Sergio Ramosnya Indonesia ini akan menjadi pemimpin lini belakang Garuda Muda menggantikan Rizky Ridho nantinya. Timnas U23 Indonesia tak boleh lama-lama meratapi kekalahan 0-2 dari Uzbekistan di semifinal tadi malam sebab Indonesia belum tersingkir dari turnamen kelompok umur ini. Masih ada laga perebutan tempat ketiga yang sangat penting untuk dimenangkan oleh Garuda Muda. Jika mampu memenangi pertandingan tersebut, Indonesia akan lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Perlu diketahui bahwa juara runner-up dan peringkat ketiga Piala Asia U23 akan langsung lolos ke Paris. Sementara peringkat 4 harus menjalani babak playoff menghadapi Guinea untuk memperebutkan 1 tiket terakhir. Indonesia sendiri akan melawan Irak di babak tersebut. Irak juga gagal lolos ke final setelah kalah 0-2 dari Jepang. Duel Indonesia versus Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Kamis 2 Mei pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabar baiknya Indonesia sudah bisa kembali diperkuat oleh winger andalannya Rafael Struijk saat menghadapi Irak nanti. Sebelumnya pemain Ado Den Hakimi harus absen karena akumulasi kartu kuning. Oke ya, saya begitu optimis kalau sudah masuk Rafael, bukan berarti Rafael yang tapi penyerangan daya serang atau gempuran serangan Indonesia akan semakin tajam jika Rafael masuk. Kan terbukti dia mencetakkan 2 gol ajang sebelum semifinal yang kemarin ya teman-temannya, dan saya pikir itu adalah sebuah kabar gembira dan kita berharap bahwa Indonesia langsung bisa menang karena langsung bisa otomatis mendapatkan tiket langsung lolos ke Olimpiade Paris. Agar supaya hal ini bagus, supaya mereka semakin hari semakin tajam, semakin mentalnya semakin diperkuat. Memang kita melihat permainan dan strategi Sintayong untuk di semifinal kemarin itu teman-teman, itu benar-benar sudah dapat dibaca oleh pelatih Uzbekistan. Terlihat bahwa seperti biasanya mereka membangun pertahanan dari lini belakang itu benar-benar tidak mendapatkan ruang sedikit pun dari itu ditutup para pemain Uzbekistan. Tapi sudah dibaca strateginya ya, sehingga tidak mendapatkan ruang, sehingga mereka cepat kehilangan bola dan konsentrasi mereka untuk mengolah bola, individu skill masing-masing tidak keluar secara optimal karena mungkin tekanan dan mungkin stres di lapangan karena ingin mencari ruang dan tidak mendapatkan ruang. Makanya semoga itu menjadi pembelajaran dan ya
Kita hanya supporter, hanya melihat dan memberikan komentar, tapi mereka sudah berjuang habis-habisan di lapangan dan kita juga merasakan kesedihan yang sama. Tetap semangat Garuda Muda, jangan mendukung, jangan memberikan support hanya di saat menang saja dan kemudian mereka kalah kita mencaci. Jangan, berikan dukungan yang terbaik untuk Garuda Muda kita untuk terus mengangkat nama baik Indonesia kita. Saya Vicky pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.